ahaditsu katsiratun fi dzalik. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an, begitu juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal tersebut. Wa minha qauluhu ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Haqqah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ini tentang penghuni surga. Nanti di dalam jannah itu Allah Subhanahu wa taala akan mempersilahkan penghuni surga ini untuk makan dan minum, ya. Kulu washrabu, makanlah, minumlah kalian, hani'an, ya, dengan penuh kelezatan, dengan penuh kenikmatan, ya, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, disebabkan oleh amal yang telah kalian lakukan pada hari-hari yang lalu, ya, maknanya dalam kehidupan dunia. Kemudian wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala in dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-35, was-shaimina was-shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang senantiasa berpuasa. Kemudian laki-laki dan perempuan yang senantiasa menjaga kehormatan mereka. Kemudian laki-laki dan perempuan yang senantiasa berzikir kepada Allah, itu a'addallahu lahum maghfirah, ya, Allah telah menyiapkan bagi mereka ampunan. Kemudian wa ajran 'azima, dan pahala yang agung. Itu di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang fadilah puasa. Kemudian wabil haditsil qudsi, disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu hasanatin, satu kebaikan, bi asyri amsalihha, itu mendapatkan pahala minimal 10 kali lipat. Satu kebaikan minimal mendapatkan pahala 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Antara 10 sampai 700 kali lipat. Illa siyamah, kecuali puasa. Bagaimana puasa ini? Fahuwali, Allah Subhanahu wa taala mengatakan puasa itu untukku, ya. Maknanya puasa itu adalah rahasia antara seorang hamba dengan aku. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendirilah yang akan memberikan balasan. Jadi puasa ini, ya, tidak seperti ibadah-ibadah yang lain yang pahalanya ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, minimal 10 kali lipat, maksimal 700 kali lipat. Angkanya disebutkan. Ya, adapun puasa ini tidak disebutkan angkanya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-siyam wa huwa li, puasa itu khusus, ya, itu rahasia antara saya dengan orang yang berpuasa, dan saya sendirilah yang akan mencatat, ya, berapa ganjarannya, berapa pahala yang akan saya berikan kepada orang yang berpuasa ini.
Kemudian wa fil hadis aidan disebutkan juga di dalam sebuah hadis ya, lis-shaimi farhatani, bahwa orang yang berpuasa ini akan memiliki dua kebahagiaan. Ya, satu di dunia, satu nanti di akhirat. Kebahagiaan di dunia adalah idza aftarah, ketika dia berbuka, farihah, maka dia bahagia. Yang kedua, wa idza laqiyallah, nanti ketika bertemu dengan Allah, fariha, maka dia bergembira, dia berbahagia bisaumihi, sebab puasanya. Wa fil hadithi aidan, disebutkan dalam hadis juga, somtus shaim, ya, somtus shaim, diam-diamnya, ya, diam-diamnya orang yang berpuasa itu tasbihun, ya, seperti orang yang membaca tasbih. Orang berpuasa diam-diam aja ini dihitung seperti orang bertasbih. Wa naumuhu ibadatun, ya, tidurnya dimasukkan sebagai ibadah. Wa du'auhu mustajabun, kemudian doa-doanya dikabulkan. Wa amaluhu, pahala amalnya mudha'afun, dilipat gandakan. Dalam hadis yang lain juga disebutkan as-siyamu junnatun, bahwa puasa itu adalah perisai. Wa hisnun hasinun, dan benteng yang kokoh, minan nari, sebagai perlindungan dari api neraka. Telah beberapa ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilah, keutamaan berpuasa. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk pada ahkamus shiyam, hukum-hukum puasa. As-saumu ta'tarihil ahkamul arba'ah. Ada 4 kategori hukum puasa itu. Yang pertama al-wujubu, ada puasa yang kategori wajib, wan nadbu, ada yang kategorinya anjuran, sunnah, wal karohatu, ada juga puasa ini makruh, ya, tidak dianjurkan, bahkan dicela. Wal hurmatu, bahkan ada puasa yang masuk kategori diharamkan. Yang pertama wajibun, puasa yang kategorinya wajib. Wa yakunu dzalika fi sitti halatin. Puasa yang kategori wajib ini ada 6. Ada 6. Yang pertama saumu Ramadhanah, puasa pada bulan Ramadan. Yang kedua saumul qadha'i, puasa qadha, mengganti puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga saumul kafarati, puasa karena kafarah, membayar denda, ya, membayar denda. Kenapa didenda? Kafarati ziharin, ya, karena seorang suami melakukan zihar. Zihar itu kita ulang-ulang lagi adalah ucapan atau ungkapan seorang suami yang menyamakan istrinya dengan wanita yang haram ia nikahi, nah, seperti ibunya atau adik perempuan atau kakak perempuannya yang mengatakan kepada istrinya, kamu bagi saya itu sudah seperti ibuku, maksudnya fisiknya. Itu tradisi orang Arab jahiliyah. Kalau ada suami yang berkata seperti itu kepada istrinya, namanya zihar. Dan zihar itu dalam hukum jahiliyah dulu dikategorikan sebagai talak, berarti sudah mentalak. Ya, tapi dalam Islam ketika terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
zihar ini hanya dikategorikan sebagai pelanggaran, hal yang tercela, tidak boleh diucapkan oleh suami, tapi tidak sampai kemudian menjatuhkan talak. Cuma suami yang kadung terlanjur menzihar istrinya ini tidak boleh mendekati istrinya, tidak boleh menyentuh istrinya, apalagi menggauli istrinya sampai dia membayar kafarat, berpuasa. Ya, berpuasa. Itu namanya zihar. Au qatlin, atau membayar denda karena membunuh. Au jima'i Ramadan, ya, atau membayar denda karena melakukan jima, ya, di siang hari pada bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa. Nah, artinya jimanya itu di siang hari, ya, dia jadikan sebagai pembatal puasanya. Nah, ini juga nanti wajib membayar denda, ya. Nanti di antara pilihan-pilihan dendanya itu ada berpuasa. Nah, seperti jima pada bulan Ramadan itu kan membayar kafaroh. Yang pertama adalah memerdekakan seorang budak yang beriman. Kalau tidak mampu, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau tidak mampu, memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Itu. Kemudian yang keempat, as-saumu fil haji wal umroh, ya, berpuasa ketika haji dan umroh, ya, badalan aniz zibhi fil fidyah, ya, sebagai ganti penyembelihan fil fidyah karena melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi ini penting juga bagi kita yang mau berangkat umroh atau haji untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran. Haji umroh ini ada pelanggaran-pelanggarannya, haji ini juga ada pelanggaran-pelanggarannya. Yang kapan dilanggar ini, maka bayar fidyah atau dam. Nah, fidyah ini sama dengan dam. Nah, seperti umroh umpama, ya. Umroh itu tidak boleh mencukur rambut. Boleh mencukur rambut, mencabut rambut. Kadang-kadang ini kita punya kebiasaan mencabut uban. Dan karena kebiasaan terbawa sampai ke tanah suci, lagi ihram, ya, biasa tidak sadar mencabut uban. Padahal tidak boleh. Memotong kuku tidak boleh bagi orang yang ihram. Memakai wangi-wangian, ya. Kemudian memakai pakaian berjahit, ya, yang polanya atau berpola, memakai pakaian yang berpola, mengikuti bentuk tubuh, ada jahitannya. Pakai sarung tangan, menutup kepala. Perempuan tidak dibolehkan menutup wajah, ya. Tidak dibolehkan memakai niqab atau cadar. Kapan itu semua dilakukan, ya, sengaja atau tidak, berarti melanggar. Nah, pelanggarannya ini harus membayar fidyah. Nah, fidyahnya apa? Ada pilihan. Ini pilihan. Nah, yang pertama adalah menyembelih seekor kambing. Yang kedua, memberi makan 6 orang miskin. Kemudian yang ketiga, berpuasa 3 hari. Itu bisa dipilih. Apakah kita mau menyembelih kambing, memberi makan 6 orang miskin, atau berpuasa selama 3 hari. Kalau umroh, itu pelanggaran-pelanggarannya. Adapun haji, ya, nanti pelanggarannya ini apa? Yang pertama, tidak melontar jumroh. Nah, itu wajib membayar
denda. Yang kedua, tidak mabit, tidak menginap di Musdalifah. Yang ketiga, tidak mabit di Mina. Kemudian yang keempat, tidak melakukan tawaf wada. Kemudian yang terakhir, tidak niat ihram dari miqat. Dari miqat. Miqat itu tempat seorang jamaah haji memulai atau berniat untuk haji. Nah, ini nanti ditentukan dari arah mana dia datang. Nah, jika hal-hal tersebut tidak dilakukan sengaja atau tidak, maka nanti membayar denda. Nah, kalau haji ini bukan pilihan. Nah, yang pertama, menyembelih 1 ekor kambing. Nah, jika tidak ada kambing atau tidak mampu, maka dendanya adalah berpuasa selama 10 hari. 3 hari di tanah suci, kemudian 7 hari sisanya nanti dilakukan ketika sudah tiba di kampung halaman. Nah, itu yang dimaksud dengan termasuk puasa wajib. Itu adalah puasa yang ditunaikan ketika haji dan umroh ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima, as-saumu fil istisqa'i idza amaral hakim. Wajib berpuasa ketika hendak melakukan ada pengumuman pemerintah, untuk melakukan sholat istisqa, sholat minta hujan. Jadi dulu di zaman khilafah itu ceritakan pada zaman Sayyidina Umar Ibnul Khattab itu pernah dilakukan sholat istisqa. Nah, biasanya beberapa hari sebelum sholat istisqa itu dilakukan, khalifah ini mengeluarkan perintah agar kaum muslimin berpuasa. Nah, puasa yang seperti itu ketika dikeluarkan perintahnya oleh pemerintah dengan tujuan untuk melakukan sholat minta hujan, maka puasa itu hukumnya wajib. Kita wajib berpuasa dalam keadaan seperti itu. Kemudian yang keenam, saumun nadri, berpuasa karena melakukan nazar. Jadi nazar, jadi seumpama kita menazarkan sesuatu, kalau tercapai kita berpuasa. Maka ketika hal tersebut tercapai, apa yang kita nazarkan ini dikabulkan, maka kita wajib untuk berpuasa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Pertama tentang keutamaan berpuasa, kemudian yang kedua tentang hukum puasa ini, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Yang wajib ada 6. Insyaallah pada pertemuan besok subuh kita akan lanjutkan kembali. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada subuh hari ini ada manfaatnya, lebih kurang mohon dimaafkan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.